Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Amalia Hazrah, NPM 2101021021002, Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 2 kelas A. Baiklah, saya di sini akan memenuhi tugas psikologi pendidikan dan saya akan membahas tentang konsep dasar serta langkah-langkah dan tindak lanjut diagnostik kesulitan belajar bahasa Arab. Baiklah, yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian konsep dasar diagnostik kesulitan belajar bahasa Arab. Konsep dasar diagnostik kesulitan belajar bahasa Arab merupakan proses menentukan masalah atau ketidakmampuan peserta didik dalam belajar bahasa Arab. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara meneliti latar belakang penyebabnya atau menganalisis hambatan-hambatan atau gejala yang nampak dalam pembelajaran bahasa Arab. Begitu kawan-kawan, pengertian dari konsep dasar diagnostik kesulitan belajar bahasa Arab. Kemudian saya akan membahas tentang langkah-langkah diagnostik kesulitan belajar bahasa Arab. Nah, langkah-langkahnya sendiri ada 4 bagian, ada 4 langkah-langkah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi atau mengenali peserta didik yang mengalami kesulitan belajar bahasa Arab melalui analisis perilaku. Contohnya bagaimana? Contohnya yaitu dengan cara kita sebagai guru bahasa Arab nih, kita melihat dari bagaimana cepat lambatnya mereka dalam menyelesaikan tugas, dalam memahami pemahaman yang telah kita berikan kepada mereka. Contoh yang lain, misalkan kita melihat dari apakah mereka itu lama atau tidak ketika menyelesaikan tugas, atau melihat dari kehadirannya mereka, bagaimana sih antusiasnya mereka terhadap pembelajaran kita tentang bahasa Arab. Kemudian contoh yang lain bisa dari melihat mereka bagaimana bentuk partisipasinya mereka ketika mereka mengerjakan tugas kelompok mengenai bahasa Arab, seperti itu. Kemudian langkah yang kedua adalah mengenali kesulitan belajar bahasa Arab melalui analisis prestasi. Nah, di sini bisa menggunakan 2 alternatif acuan. Yang pertama yaitu acuan patokan dan yang kedua adalah acuan norma. Nah, acuan patokan sendiri memiliki 4 bagian. Yang pertama yaitu menentukan angka KKM atau angka yang memang sudah standarnya. Nah, di sini kita sebagai guru bahasa Arab nih, kita tuh harus tahu kalau memang bahasa Arab itu susah untuk dipahami oleh anak didik, janganlah kita tuh memberikan nilai KKM atau nilai standar itu tuh yang memang tinggi. Jangan. Kita tuh ya memang nilai KKM-nya itu yang memang sedang-sedang saja, atau memang anak didik juga memang akan pasti bisa memenuhi nilai KKM kita. Contohnya misalkan nilai KKM-nya 70, seperti itu kan, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Kemudian yang kedua yaitu membandingkan nilai siswa dengan nilai KKM, di nilai KKM yang telah kita tentukan tadi. Nah, di sini kita tuh harus bisa melihat, kita bandingkan apakah nilainya siswa tersebut sampai nilai KKM atau tidak gitu. Kalau memang belum, berarti ada yang kurang dalam pembelajaran kita, mungkin mereka kurang paham atau seperti apa, kayak gitu. Dan yang ketiga yaitu mencatat hasil dari survei atau pengamatan kita terhadap anak. Yang terakhir yaitu bantuannya itu seperti apa maksudnya. Nah, di sini kawan-kawan, maksudnya itu jadi kita sebagai guru bahasa Arab nih, kita tuh nggak bisa ngejudge atau ini anak susah banget nih bahasa Arabnya, nggak gitu. Tapi kita tuh harus bisa memberikan solusi kepada anak, bagaimana caranya mereka tuh agar bisa mengatasi kesulitan belajar bahasa Arab. Contohnya kalau misalkan nih nilai mereka kurang dalam bahasa Arab, ya kita bisa melakukan remedialnya seperti yang atau menulis bahasa Arab atau yang lainnya, agar nilai mereka tuh bisa membantu nilai asli dari ulangannya. Kemudian acuan norma itu ada tiga bagian. Yang pertama adalah
mencari atau menghitung nilai rata-rata atau nilai tugas kelompok. Nah, di sini dari acuan norma ini yang pertama ini itu nilai rata-rata itu sangat berfungsi. Kita sebagai guru nih kita harus juga bisa menghitung nilai rata-ratanya mereka atau melihat dari tugas kelompoknya mereka, apakah mereka itu mengerjakan atau tidak, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu menandai siswa yang memang bahasanya tuh kurang dalam memahami pembelajarannya kita. Nah, di sini kita tandai di sini bukan kita spek mereka susah gitu, enggak, tapi kita lebih menandainya tuh anak ini memang harus perlu bimbingan yang khusus gitu, kita tuh harus bisa memberikan tambahan materi atau tambahan bagaimana cara belajar mereka tuh agar lebih paham tuh seperti apa, kayak gitu. Jadi kita tuh harus bisa memahami sifat anak didik satu persatu. Nah, yang terakhir yaitu memprioritaskan bantuan. Nah, di sini ya bantuan seperti remedial tuh memang sangat diperlukan karena tidak semua anak peserta didik itu paham tentang bahasa Arab. Jarang sekali atau kebanyakannya itu memang tidak semuanya itu terlalu suka bahasa Arab gitu. Nah, langkah yang ketiga yaitu memperkirakan sebab-sebab kesulitan belajar bahasa Arab. Nah, di sini kita nih fungsinya menjadi guru bahasa Arab, kita tuh harus juga tahu apa sih sebab-sebabnya anak peserta didik itu sulit dalam memahami pelajaran bahasa Arab. Kita tuh harus tahu kenapa mereka tuh sulit, apa karena yang hafalan mufrodatnya, atau karena memang mereka belum paham, atau memang mereka bosan dalam pembelajaran bahasa Arab, seperti itu. Yang keempat yaitu proses pemecahan kesulitan bahasa Arab. Maksudnya di sini adalah ya seperti tadi, misalkan nilai ulangannya mereka tuh rendah, misalkan 50 lah kayak gitu. Nah, jadi kawan-kawan, kita ini sebagai guru bahasa Arab nih, calon guru bahasa Arab, kita tuh bisa memberikan bantuan nih seperti remedial, atau kita bisa memberikan jam tambahan bahwa nilai kalian tuh agak kurang, jadi kita tuh harus mengejar nilai tersebut dengan adanya kelas tambahan, seperti itu. Atau kita mengadakan kelas remedial, mengulangi materi yang sebelumnya, atau contoh-contoh yang lainnya gitu. Jadi itu kreativitas seorang guru bahasa Arab juga memang diperlukan dalam pembelajaran bahasa Arab. Kemudian yang terakhir saya akan membahas tentang tindak lanjut diagnostik belajar bahasa Arab. Jadi tindak lanjut diagnostik kesulitan belajar bahasa Arab itu ada 4 macam. Nah, yang pertama yaitu memberi tes dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, di sini maksudnya kita nih guru bahasa Arab jangan selalu memberikan monoton materi setiap pertemuan, materi seperti itu. Enggak seperti itu. Tapi kita juga bisa memberikan tes, di mana misalkan pertemuan pertama kita memberikan materi, kemudian pertemuan kedua seperti itu juga. Nah, pertemuan ketiga kita tuh bisa memberikan contoh tesnya itu atau soal seperti itu. Misalkan mereka suruh mengerjakan soal ini ada berapa macam, seperti itu. Jadi bisa kita tuh memberikan tes kepada mereka agar kita tuh tahu juga sampai mana sih pengetahuannya mereka dan sampai mana pemahamannya mereka terhadap pembelajaran bahasa Arab. Kemudian yang kedua yaitu melakukan wawancara kepada peserta didik yang memang mengalami kesulitan. Nah, di sini maksudnya jadi kita sebagai guru bahasa Arab juga kita tuh bisa punya cara loh. Misalkan nih si Ani susah banget dalam belajar bahasa Arab, kita tuh bisa manggil dia ke kantor atau manggil dia kemana gitu, terus tuh kita kita tanyain, kenapa sih nak kamu itu susah dalam materinya ibu, apa ibu yang kurang dalam pembelajaran, apa ibu yang memang kecepatan, atau memang kamu yang agak susah dalam dalam memahami pelajarannya ibu. Jadi di sini kita tuh harus tahu kenapa sih anak yang tadi itu mengalami kesulitan belajar bahasa Arab. Jadi bukan kita tuh tidak boleh menyalahkan anak murid terus. Bisa jadi kita yang memang salah atau kita yang kurang dalam
memberikan pemahaman kepada anak, atau kita yang kecepatan, atau kita yang memang terlalu terburu-buru dalam memberikan materi seperti itu. Jadi kita harus tahu di mana anak itu mengalami kesulitan belajar bahasa Arab. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan pengajaran dengan lebih banyak. Nah, di sini maksudnya, jadi kalau memang anak itu mengalami kesulitan, ya kita bisa memberikan contohnya kelas tambahan tadi. Misalkan di luar kelas kita mengambil jam 1 jam. Nah, di pembelajaran bahasa Arab juga jangan terlalu lama, karena anak-anak tuh ya sering bosen ya dalam pembelajaran bahasa Arab, kawan-kawan. Jadi kita itu ya itunya aja memang seadanya aja di jam itu. Kalau memang 1 jam ya 1 jam saja kayak gitu, atau setengah jam seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu mengadakan program perbaikan atau evaluasi. Nah, di sini kita itu bukan hanya mengevaluasi dari pembelajaran anak kayak gitu, tetapi kita juga harus bisa mengevaluasi dari pembelajarannya kita. Dari kita memberikan pemahaman tuh seperti apa, kita juga harus bisa mengevaluasi. Bukan hanya dari peserta didiknya. Peserta didik misalkan nih kurangnya karena mereka tuh masih banyak yang masih banyak yang bercanda, masih banyak yang tidak membawa buku ketika pembelajaran. Nah, berarti kan evaluasinya kita bisa memberikan pemahaman atau memberikan solusi kepada anak. Nah, nanti bawa ya bukunya kayak gitu. Ataupun nanti kalau pelajarannya Ibu jangan berbicara dulu ya, dengerin apa kata Ibu seperti itu. Jadi, kita juga harus tahu gitu, dimana kita itu harus bisa mengevaluasi pembelajarannya kita. Sebagai guru bahasa Arab ya kita tuh harus tahu gimana sih cara atau strategi agar anak itu bisa nyaman sama pembelajarannya kita. Gimana anak itu nggak jadi bosen ketika kita itu memberikan pemahaman kepada mereka. Jadi nggak harus kita itu anak ini susah banget belajarin, nggak gitu. Tapi kita tuh harus tahu dan harus mempunyai solusi bagaimana kita itu bisa membantu anak itu untuk mengatasi kesulitan dalam pembelajaran bahasa Arab. Mungkin ya contohnya seperti tadi, memberikan kelas tambahan, atau kita bisa sharing kepada mereka. Nah, kayak gini kita omongi baik-baik step by step, dan bisa juga kita memberikan motivasi sedikit demi sedikit kepada mereka. Dan kita juga harus bisa mempunyai strategi materi yang memang membuat anak tidak menjadi bosan dan paham terhadap pembelajaran kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banget.